Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Welcome to Nonton Skuy. Di sini aku akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang pahlawan super Amerika. Ia seorang pewaris kerajaan bawah laut Atlantis dan harus melangkah maju untuk memimpin rakyatnya melawan adik tirinya. Adik tirinya ini berupaya menyatukan 7 kerajaan bawah laut untuk melawan dunia permukaan tempat kakak tirinya berada. Film ini berjudul Aquaman yang dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh James Wan, di mana James Wan ini juga menyutradarai film dari Insidious, Conjuring, serta Furious 7. Saya ingin mengingatkan bahwa konten ini adalah full spoiler. Bagi yang penasaran dengan film fullnya, saya sarankan untuk menonton versi full movie-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe. Let's do it! Pada awal film, tahun 1985 di Maine sedang terjadi badai, dan ada penjaga mercusuar bernama Thomas Curry yang menyelamatkan seorang wanita yang sedang terdampar di pinggir pantai. Ia bernama Atlana. Atlana merupakan ratu bangsa bawah laut Atlantis. Saat itu, Atlana sedang kabur dari Atlantis karena dirinya akan dijodohkan dengan Raja Orphax. Tom dan Atlana pun akhirnya menghabiskan hari-hari mereka di dalam mercusuar. Tom dan Atlana pun jatuh cinta dan memiliki seorang putra yang bernama Arthur. Ketika Tom, Atlana, dan Arthur sedang bersantai, tiba-tiba pasukan Atlantis datang dan menyerang mereka. Atlana berusaha melawan mereka. Akhirnya, Atlana terpaksa meninggalkan keluarganya dan kembali ke Atlantis. Arthur yang saat itu sudah berusia 7 tahun sedang mengikuti studi tur. Ketika dirinya mengajak para ikan untuk mengobrol, Arthur tiba-tiba dibuli oleh temannya dan seketika ikan-ikan di sana pada marah. Ikan hiu di sana berusaha menabrakkan dirinya ke akuarium. Namun, Arthur yang dilahirkan dengan kekuatan super mampu menendangkan hiu tersebut. Pindah ke masa sekarang, ada sekelompok perompak yang dipimpin oleh Jesse Kane dan juga putranya yang bernama David. Mereka sedang membajak kapal selam kelas Akula milik Angkatan Laut Rusia. Tiba-tiba saja ada yang menabrak kapal selam tersebut. Ternyata itu adalah Aquaman. Aquaman ini adalah Arthur yang sudah dewasa. Arthur masuk ke dalam kapal selam tersebut dan berhasil mengajar pasukan Kane. David pun diserang oleh Arthur, dan Kane pun berusaha menyelamatkan David. Awalnya Arthur kalah, namun Arthur berusaha bangkit kembali dan balik menghajar Kane. Kane pun akhirnya kalah. David berusaha meminta bantuan kepada Arthur untuk menyelamatkan ayahnya, namun Arthur malah meninggalkannya. David pun akhirnya dendam dengan Arthur dan bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada Arthur. Sementara itu di Atlantis sedang ada pertemuan para raja. Atlantis yang dipimpin oleh Orm berusaha mengumpulkan 7 raja samudra, di mana Orm ini merupakan adik tirinya Arthur. Orm berusaha meyakini Raja Nerus untuk membantunya menyatukan Atlantis dan menyerang dunia permukaan karena sudah merusak laut. Raja Nerus menunjukkan jika Orm berhasil menyatukan Atlantis, maka dia akan diberi gelar Ocean Master, komandan terkuat di planet ini. Namun, pertemuan mereka terganggu karena adanya kapal selam yang menyerang mereka. Di sini, Raja Nerus terluka dan Orm pun kembali menyerang kapal tersebut. Orm berhasil menghancurkannya dan serangan itu membuat Raja Nerus yakin untuk bergabung dengan Orm mempertahankan lautan. Tom dan Arthur yang baru keluar dari tempat bar dikejutkan dengan kedatangan Mera. Mera ini putri dari Raja Nerus serta tunangan Orm. Mera meminta bantuan kepada Arthur untuk kembali ke Atlantis dan merebut kedudukan yang seharusnya menjadi milik Arthur, namun Arthur menolaknya. Ketika perjalanan pulang, tiba-tiba saja terjadi tsunami. Arthur pun terpisah dari ayahnya. Untung saja Tom diselamatkan oleh Mera, dan Mera pun mendapat kepercayaan dari Arthur. Dan Arthur pun akan ke Atlantis bersama dengan Mera. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke Atlantis. Arthur sangat takjub melihat keindahan Atlantis di sana. Mereka berdua pergi ke persembunyian Vulko. Vulko ini merupakan seorang penasehat yang dikirim Atlana untuk menjaga dan mengajari Arthur tentang Atlantis, juga memakai Trisula. Vulko juga dulu sempat bilang bahwa Atlana dieksekusi di kerajaan Trens karena melahirkan Arthur yang merupakan darah campuran.
Mereka pun akhirnya sampai ke persembunyian Vulko. Vulko menunjukkan sebuah sketsa Trisula, raja pertama Atlantis, dan juga menceritakan kisah Atlantis, di mana dulu Atlantis sangat maju dan berada di permukaan. Namun, karena Raja Atlantis saat itu tidak bersyukur dengan apa yang sudah dimilikinya, akhirnya ia meminta kekuatan lebih untuk dirinya hingga Atlantis tenggelam, dan menyisakan satu kekuatan, yaitu dapat bernafas dalam air. Vulko juga memberi Arthur sebuah rekaman kuno, namun tiba-tiba saja mereka diserang oleh pasukan Atlantis. Mera dan Vulko bersembunyi agar tidak ketahuan sedang membantu Arthur, sementara itu Arthur ditangkap oleh pasukan Atlantis. Arthur dirantai di hadapan Orem. Orem terus saja menyalahkan Arthur tentang ibu mereka yang dieksekusi karena melahirkan Arthur. Di sini, Arthur mencoba mengajak Orem untuk duel bersama, dan tentu saja Orem menerimanya. Mereka akan duel di cincin api bawah laut. Di sisi lain, Orem memberikan Mera sebuah gelang. Di sini juga Arthur baru mengetahui bahwa Mera adalah tunangan Orem. Pertarungan pun dimulai. Arthur yang tidak memiliki bakat berkelahi di dalam air sangat kewalahan melawan Orem. Orem juga hampir membunuh Arthur, namun Arthur diselamatkan oleh Mera. Mera menyuruh Arthur untuk masuk ke dalam kapalnya. Mereka pun dikejar oleh pasukan Orem dan juga Orem. Ketika mereka ingin masuk ke dalam lava bawah laut, Mera dan Arthur cepat-cepat keluar dari kapal dan bersembunyi di dalam mulut ikan paus. Sementara itu, Orem yang melihat kapal Mera terjatuh di lava mengira Arthur dan Mera sudah meninggal. Mera pun akhirnya pergi ke Gurun Sahara ke kerajaan Deserter, di mana di sana Trisula pertama dibuat. Di tempat lain ada pasukan Orem yang menemui David. Mereka memberikan David sebuah prototipe setelan pertempuran Atlantis untuk membunuh Arthur. David pun menerimanya dan mewarnai perisai tersebut dengan warna hitam dan melapisinya dengan lapis baja, serta menjuluki dirinya sebagai Black Manta. Ternyata kerajaan tersebut berada di bawah gurun pasir. Mereka berdua pun akhirnya lompat ke dalam. Di dalam mereka menemukan cetakan Trisula pertama dan juga menemukan meja kuno. Mera menaruh rekaman yang diberikan Vulko di atasnya. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Setelah Mera memberi air dari keringat Arthur, tiba-tiba saja ada hologram yang terbuka. Itu merupakan hologram Raja Atlantis pertama. Hologram itu membuka sebuah pesan di mana mereka harus ke Sisilia, Italia dan menemukan koordinat Trisula yang akan membawa mereka ke laut tersembunyi. Balik ke Arthur dan Mera yang masih mencari teka-teki tersebut. Arthur ingat pesan ayahnya tentang pelajaran raja-raja permukaan. Arthur pun menaruh sebuah botol ke tangan Raja Nomurus dan benar saja, sebuah gambar Trisula ada di sana. Namun tiba-tiba dirinya diserang oleh Black Manta dan juga pasukan Orem. Arthur berusaha melawan Black Manta sedangkan Mera melawan pasukan Orem. Arthur terluka parah karena serangan Black Manta. Namun Arthur tetap mencoba bangkit hingga akhirnya Arthur berhasil mengalahkan Black Manta dan melemparnya dari tebing. Arthur dan Mera pun naik ke kapal. Mera berusaha merawat luka Arthur. Mereka akan pergi ke kerajaan Trans, di mana kerajaan Trans ini dihuni banyak sekali Trans dan tempat Atlana dieksekusi. Ketika sampai, tiba-tiba ada badai datang dan mereka diserang oleh monster amfibi yang disebut dengan The Trans. Arthur tiba-tiba saja mempunyai ide. Ia menyalakan sesuatu yang mirip kembang api agar The Trans menyingkir, karena makhluk kedalaman takut akan cahaya. Mereka berdua pun akhirnya terjun ke dalam air dan ternyata sudah banyak sekali The Trans yang menunggu mereka di bawah. Mereka pun berusaha lari dari kejaran The Trans sampai mereka menemukan sebuah cahaya. Tanpa basa-basi, mereka pun akhirnya masuk ke dalam cahaya tersebut dan The Trans berhenti mengejar mereka. Mereka kemudian masuk ke dalam pusaran air. Mereka terombang-ambing hingga terpisah. Ketika Mera akan dimakan oleh sesuatu, tiba-tiba ada yang menyelamatkannya. Arthur berusaha mencari Mera hingga ke laut tersembunyi. Ternyata yang menyelamatkan Mera adalah Atlana, ibu dari Arthur. Dan untuk pertama kalinya, Arthur bertemu dengan ibunya. Arthur memberitahu ibunya bahwa ia sedang mencari Trisula Raja Atlantis. Ternyata Trisula tersebut berada di dalam air terjun. Namun Trisula tersebut dijaga oleh Karaten, yaitu seorang Levitan dan penjaga Trisula.
Arthur pun pergi sendirian ke dalam air terjun untuk mengambil Trisula. Tiba-tiba saja Karaten datang dan menyerang Arthur. Arthur yang mempunyai kekuatan dapat berkomunikasi dengan hewan, akhirnya dapat berkompromi dengan Karaten. Karaten pun akhirnya memberikan Trisula Raja Atlantis kepada Arthur sebagai bentuk hormatnya tentang Raja sejati Atlantis. Balik ke Orem yang sedang memimpin pasukan untuk melawan pasukan Krutase Kerajaan Bran, di mana Kerajaan Bran ini sama dengan Kerajaan The Trance yang tidak mau tunduk dengan Atlantis. Ketika Orem berhasil mengalahkan Raja Bran dan juga menyatakan dirinya sebagai Ocean Master, tiba-tiba saja ada Karaten muncul dari bawah yang di atasnya sudah ada Arthur yang membawa Trisula Raja Atlantis dan juga membawa The Trance yang ia kendalikan dengan kekuatannya. Mera juga ada di sana membantu Arthur. Di sini setengah pasukan Orem meninggalkan kepatuhannya kepada Orem dan beralih kepada Arthur. Arthur yang sempat kalah di dalam air bertempur dengan Orem akhirnya menggiring Orem untuk naik ke permukaan. Mereka bertarung di atas kapal selam Atlantis yang disaksikan oleh masyarakat Atlantis. Mereka pun mulai bertarung. Arthur yang menguasai gerakan yang diajarkan oleh Vulko pun berhasil mengalahkan Orem dan juga mematahkan Trisulanya. Arthur juga memilih untuk tidak membunuh Orem karena Arthur masih menghargai Orem sebagai adiknya. Atlana pun datang dan menemui Orem. Orem terkejut karena Atlana belum meninggal. Atlana juga memberitahu Orem bahwa yang menyelamatkannya adalah Arthur. Orem pun akhirnya ditangkap dan raja beralih kepada Arthur di mana ratunya adalah Mera. Atlana kemudian kembali ke permukaan untuk bersatu lagi dengan Tom dan hidup selamanya bersama Tom. Di dalam agen mid-credit diperlihatkan David yang diselamatkan oleh Dr. Stevenson yang merupakan seorang ilmuwan dan ahli teori konspirasi yang sangat terobsesi dengan Atlantis dan setuju untuk meminta bantuan kepada David agar David juga bisa balas dendam kepada Arthur, dan cerita pun tamat. Menurut kalian, pesan moral apa yang kalian dapat dari film Aquaman ini? Komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk nonton film Aquaman 2 pada tahun 2002. Thanks for watching, see you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.